Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang baru rame-ramenya serbuk putih dengan harga yang mahal, padahal beratnya hanya beberapa gram. Ya, ini saya memegang serbuk putih. Apa kira-kira serbuk putih itu? Sabu. Sekarang banyak orang tertangkap karena serbuk putih ini. Apalagi dalam masa COVID ini. COVID, PPKM, protokol kesehatan, hindari kerumunan, artinya apa? Bisnis menjadi macet. Tidak semua memang, tetapi kebanyakan menjadi lesu. Perkembangan ekonomi menjadi tidak lancar dan tentu saja menghasilkan stres-stres di masyarakat. Butuh rekreasi, tetapi tidak bisa karena rekreasi tempat-tempatnya ditutup. Maka larinya ke sabu-sabu setan ini. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saya mau nyabu? Apakah saya mau fly? Tentu saja tidak. Karena apa? Ini bukan sabu beneran. Ini adalah bedak herosin. Ini bukan endorse, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan sabu. Kalau sabu, saya ditangkap polisi. Maka dalam masa-masa pandemi ini, saudara-saudari yang terkasih, kita tetap menerapkan PPKM, protokol kesehatan, dan tentu saja banyak berdoa, banyak menghibur diri supaya tidak stres tinggal di rumah. Nah, hati-hati, jangan sampai malah lari ke sabu-sabu ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bertugas walaupun sebentar di rehabilitasi narkoba, di mana saya menjadi pendamping mereka-mereka yang kecanduan, para junkie mereka istilahnya, dan mereka kebanyakan orang-orang yang tidak disangka kalau ternyata dari keluarga yang mapan, keluarga yang aktif ke gereja, keluarga yang kelihatan harmonis, tetapi anggota keluarganya, anaknya ternyata ketagihan atau kecanduan narkoba. Bahkan sekarang dikatakan orang yang kecanduan narkoba itu teorinya adalah dari keluarga broken home. Itu sudah tidak betul. Dari keluarga yang harmonis saja itu masih muncul dan juga masih bisa menghasilkan anggota keluarga yang kecanduan seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, nampaknya dari luar kelihatannya bagus. Orang ini sungguh aktif di dalam kegiatan sosial, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Di luar dugaan, ternyata anaknya kecanduan narkoba dan harus direhab. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kota-kota yang nampaknya baik tetapi dikutuk oleh Yesus. Yesus mengutuk kota-kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat, terjadi pengajaran-pengajaran yang seperti di daerahmu, maka mereka semua sudah bertobat. Tentu saja yang dimaksud bukan kotanya, tetapi penduduk kotanya itu. Celakalah Korazim, celakalah Betsaida. Dan kamu, Kapernaum, apakah kamu merasa diri sudah tinggi, sudah sempurna? Tidak. Karena Sodom akan lebih ringan tanggungannya dibandingkan tanggunganmu jika kamu tidak bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperlawankan 3 kota dengan 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dengan 3 kota, Tirus, Sidon, dan Sodom. Tentu saja Sodom, kita ingat cerita Sodom dan Gomora, bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan sebelum kota Sodom dihancurkan. Kota Sodom dan Gomora ini kota yang besar, di mana saudara Abraham, yaitu Lot, ada di situ.
Kemudian Abraham diberitahu bahwa kota Sodom akan dihancurkan, akan dilempari belerang dan api, juga tuku garam. Tetapi Abraham kemudian tawar-menawar, jika terjadi 50 orang yang baik, jika terjadi 40 orang dan turun sampai jika terjadi 10 orang baik saja, apakah Tuhan mau menggagalkan penghancuran Sodom dan Gomora? Ternyata begitu dicek, 10 orang saja tidak ada. Maka cerita itu bisa kita ikuti dari cerita perjanjian lama. Sodom dan Gomora ditunggang langgangkan, dihancur leburkan. Dan apa yang terjadi? Karena dosanya Sodom itu adalah dosa percabulan, khususnya dalam hal hubungan sejenis. Maka kemudian ada istilah sodomi, itu karena hubungan sejenis yang terjadi pada waktu itu dan kehancuran moral dari Sodom dan Gomora. Tirus dan Sidon itu juga kota yang dianggap tidak suci, kota yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Korasim, Betsaida, orang-orang Kapernaum. Maka mereka dianggap tidak terpilih. Jangan kamu ke sana. Mereka itu bangsa yang sudah campur baur, tidak suci, tidak murni, bukan bangsa terpilih. Maka mereka dianggap kasta yang rendah. Dan orang yang merasa suci, bangsa terpilih adalah Korasim, Betsaida, Kapernaum. Tetapi sikap terhadap Yesus sangat bertolak belakang. Korasim, Betsaida, dan Kapernaum tidak banyak yang mendengar Yesus. Maka Yesus pun juga dikatakan tidak banyak membuat mukjizat. Walaupun di sana sebetulnya kenyataannya Yesus banyak membuat mukjizat juga. Tetapi di Tirus dan Sidon tidak ada mukjizat selain mukjizat yang diberikan pada janda di Sarfat itu, dan juga beberapa mukjizat lain. Intinya adalah Yesus banyak mengajar, banyak berkarya, banyak memberi mukjizat di Kapernaum, di Korasim, di Betsaida. Mereka tidak percaya. Sementara Tirus dan Sidon, Yesus hanya berbuat sedikit, hanya mewartakan sedikit, tetapi banyak orang mendengarkan dan bertobat. Maka dikatakan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari yang terkasih, nampaknya dari luar bangsa terpilih, mengaku terpilih, orang suci, sehingga tidak butuh orang dari luar, tidak butuh disucikan lagi. Maka mereka pun merasa sudah sempurna. Sementara Tirus dan Sidon, juga Sodom, kota-kota di mana haus akan kebenaran, haus akan pewartaan. Dengan sedikit pewartaan saja mereka sudah percaya. Itulah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi COVID ini, di mana kita menundukkan kepala, banyak teman-teman, sahabat, anggota keluarga kita yang positif COVID, bahkan dipanggil Tuhan. Kita tidak menyangka, bahkan setiap hari korban berguguran. Kemudian dengan stres, ada yang lari ke sabu, ada yang lari ke penghiburan yang tidak penting. Tetapi kita harus menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Harus merasakan rahmat Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, the King of Kings yang selalu merawat kita. Hanya pasrah kepada Tuhan sambil tetap sebagai manusia menjaga dengan protokol kesehatan dalam PPKM dengan tinggal di rumah, dan juga tentu mencoba menghindari kerumunan. Merasa diri kita rapuh di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri seutelnya sendiri seperti Korasim, Betsaida, Kapernaum. Kita perlu tunduk seperti Tirus, Sidon, dan Sodom Gomora supaya kita merasakan kerahiman Tuhan, kekuatan Tuhan yang akhirnya memberikan kekuatan batin
semangat kebangkitan dan daya juang kita menghadapi bersama-sama COVID-19 ini. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.